Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita telah belajar tentang hukum Lenz dan bagaimana menentukan arah arus listrik akibat induksi perubahan flux magnetik. Nah, sekarang kita akan mencoba mempelajari beberapa fenomena terkait ini. Yang pertama adalah tentang induktansi diri. Nah, coba perhatikan rangkaian listrik berikut ini. Kita memiliki rangkaian yang terdiri dari baterai DC, kemudian kumparan atau induktor, kemudian beban atau lampu, kemudian dua buah saklar. Mula-mula saklar utama ini yang berada di sebelah kiri baterai kita tutup atau kita on-kan. Apa yang terjadi? Lampu tidak menyala atau lampu tidak serta-merta menyala. Dia menyala perlahan dari awalnya mati, redup, kemudian perlahan dia baru menyala terang. Tidak seperti ketika kita hanya hubungkan dengan sekedar baterai, hambatan, dan lampu yang bisa langsung menyala terang begitu kita on-kan. Pada rangkaian ini lampu menyala secara perlahan. Nah, sekarang kita memiliki sebuah rangkaian terbuka yang terdiri dari tegangan DC atau baterai DC, kemudian hambatan atau resistor, kemudian induktor atau kumparan yang terdiri dari beberapa lilitan, kemudian ada saklar. Nah, yang pertama kita tutup saklar ini sehingga menjadi sebuah rangkaian tertutup, atau saklarnya kita on-kan. Tutup. Nah, karena tertutup, maka akan muncul arus listrik dari kutub positif baterai menuju kutub negatif baterai, yang arus ini melewati induktor atau kumparan dan hambatan rangkaian. Adanya arus listrik yang melewati kumparan akibat saklar kita tutup, maka akan muncul arus listrik yang melewati kumparan ini. Nah, arus listrik pada kumparan ini akan menciptakan medan magnetik yang sesuai dengan kaidah tangan kanan. Maka medan magnetik yang berada pada kumparan ini akan mengarah ke kanan. Dari tadi awalnya tidak ada medan magnet, kemudian tiba-tiba ada medan magnet, maka sesuai dengan hukum Lenz akan ada flux magnetik baru yang arahnya itu berlawanan dengan perubahannya. Dari awalnya tidak ada menjadi ada medan magnetik ke kanan, maka akan muncul medan magnet dari hukum Lenz yang arahnya ke kiri, atau berlawan dengan kemunculan medan magnetik yang baru dari baterai ini. Nah, kita pisahkan. Nah, medan magnetik hasil dari hukum Lenz ini akan menciptakan arus listrik baru yang arahnya itu berlawanan dengan arus listrik yang dihasilkan oleh baterai. Kalau medan listrik ini tadi arahnya ke kanan ya, kalau di kumparan ini arahnya ke bawah, maka arus listrik yang ditimbulkan oleh medan magnet Lenz itu akan arahnya ke kiri. Kalau dalam kumparan berarti ke kanan, melawan arus listrik dari baterai. Jadi melawan perubahan. Nah, adanya arus listrik yang melawan arah arus listrik dari baterai akan menyebabkan arus listrik yang mengalir pada kumparan itu tidak serta-merta langsung full sesuai dengan hukum Ohm. Jadi kalau misalkan awalnya baterainya itu 10 volt, kemudian hambatannya 5 ohm, kan sesuai hukum Ohm, maka akan muncul arus listrik sebesar 2 ampere melewati kumparan. Nah, tapi karena ada efek dari hukum Lenz ini, maka arusnya itu tidak serta-merta langsung menjadi 2 ampere, tetapi naik perlahan karena adanya perlawanan dari arus listrik dari hukum Lenz ini. Nah, nanti ketika lama-kelamaan medan magnetik yang dari Lenz ini akan menghilang dan arus listrik yang dari medan magnetik Lenz pun akan menghilang. Nah, nanti pada suatu ketika sudah mencapai T tertentu, maka
arus listrik yang melewati kumparan baru bisa full sesuai dengan hukum Ohm, yaitu full 2 ampere. Kemudian bagaimana analisisnya? Kita tahu kemarin GGL induksi itu bisa kita jabarkan sebagai negatif N turunan pertama dari flux terhadap T. Nah, kemudian kita juga bisa tulis sebagai sama dengan negatif N turunan dari T dari BA cos theta. Karena dalam kasus ini cos theta dan A-nya konstan, bisa kita pisahkan, cos theta-nya kita abaikan dan A-nya kita pisahkan ke depan menjadi negatif NA ddt dari B atau dB dt gitu ya. Nah, pada pelajaran sebelumnya pada kemagnetan, medan magnetik pada selenoida atau pada kumparan kita bisa jabarkan sebagai mu0 IN per L, sehingga ini kita bisa substitusikan menjadi GGL induksinya sama dengan negatif N kali A ddt dari mu IN per L. Nah, dalam mu IN per L ini mu0, N dan L itu kan bernilai tetap, tidak mengalami perubahan terhadap waktu, sehingga kita bisa dia geser ke samping NA menjadi negatif NA mu0N per L dI dt. Nah, dalam persamaan ini yang berubah terhadap waktu hanyalah I-nya, sehingga yang kita turunkan cukup I-nya saja. Nah, bisa kita sederhanakan lagi menjadi GGL sama dengan negatif mu0 N kuadrat A per L dikali dI dt. Nah, mu0 N kuadrat per A per L, maaf, mu0 N kuadrat A per L ini merupakan L. Kita bisa singkat dia sebagai L, sehingga GGL-nya bisa kita sederhanakan menjadi GGL sama dengan negatif L dI dt atau negatif L turunan pertama terhadap waktu dari arusnya, di mana L merupakan mu0 N kuadrat A per L dan L merupakan konstanta induktansi diri dalam satuannya H atau Henry. Bisa kita perhatikan grafik perubahan terhadap waktunya. Ketika pada detik ke-0 tegangan kita naikkan atau sakralnya kita tutup, maka tegangannya serta-merta akan naik sesuai dengan spesifikasi baterai yang kita gunakan. Kemudian arusnya, kalau dia resistif atau sesuai dengan hukum Ohm, maka arusnya pun akan serta-merta naik bersamaan dengan kenaikan tegangannya. Jadi ketika pada detik ke-0 tegangannya naik, maka pada detik ke-0 juga arus listriknya pun akan naik. Ini berlaku pada rangkaian yang hanya terdiri dari tegangan dan hambatan saja, atau kita sebut sebagai rangkaian resistif. Nah, namun berbeda ketika rangkaiannya itu mengandung induktor atau kumparan yang akan bersifat induktif. Arus yang mengalir itu tidak serta-merta naik ketika tegangannya dinaikkan, tapi dia naik secara perlahan. Ini ya grafiknya, naik secara perlahan, melengkung ini perlahan saya eksponensial. Nah, nanti ketika sudah arusnya mencapai maksimal sesuai dengan hukum Ohm, maka dia baru akan konstan, arusnya baru konstan. Tetapi pada awalnya dia tidak bisa naik serta-merta seperti pada rangkaian resistor atau rangkaian resistif. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.